Shalom, Horas Damang Dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku Ende nomor 802 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Damang Dainang firman Tuhan untuk kita pada hari Rabu 8 Februari 2023 tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 21. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Allah ina mangula hasit tongani didapat dona teori asa patar parulon nai ai dibagasa debatado diula. Demikian pembacaan firman Tuhan. Damang Dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, di dalam perjalanan kehidupan kita sering mendengar perumpamaan berani karena benar, takut karena salah. Seseorang yang melakukan kejahatan, dia tidak akan pernah menunjukkan hasil kejahatannya di dalam kehidupannya. Kalau seseorang itu korupsi dalam jabatannya, sehingga dia mengumpulkan banyak uang, itu tidak akan pernah dinyatakannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalaupun dia membangun rumah dan sebagainya, membeli sesuatu, itu akan disembunyikan. Karena dia takut akan tertangkap. Hidup manusia yang di dalam kegelapan, dia selalu melakukan sesuai dengan keinginannya. Dia melakukan apa yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, sehingga dia tidak mampu untuk melakukan itu secara terang-terangan. Dia selalu melakukan itu dalam kegelapan. Itu sebabnya pencuri dia datang beraksi pada waktu malam hari ketika orang sedang tertidur. Tetapi orang Kristen dikatakan bahwa dia akan melakukan perbuatannya pada waktu siang hari, supaya semua orang melihat perbuatannya dan nama Tuhan dipermuliakan. Firman Tuhan hari ini merupakan bagian daripada akhir percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus, seorang pengajar Yahudi yang mengakui bahwa pengajaran Yesus mempunyai kuasa lebih daripada para rabi yang lain. Dan pada waktu itu Yesus mengajarkan tentang dilahirkan kembali, tetapi Nikodemus tidak mengerti akan hal itu. Yesus juga menerangkan tentang terang itu, tetapi Nikodemus juga tidak tahu tentang itu sebagai seorang pengajar, karena dia hanya mengajarkan tetapi tidak menerima kesaksian itu. Dan inilah yang dikatakan oleh Yesus kepada dia, Nikodemus. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Di mana dikatakan di situ bahwa terang itu sudah datang ke dalam dunia ini dan dia akan mengusir kegelapan. Walaupun manusia masih cenderung hidup di dalam terang,
melakukan perbuatan-perbuatannya di dalam kegelapan. Dia melakukan kejahatan-kejahatan, membenci terang, dan tidak mau datang supaya kejahatannya tidak dilihat oleh orang lain. Tetapi dikatakan, barang siapa melakukan yang benar, yang melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, di mana dia diingatkan bahwa dia tidak hanya sekedar pendengar firman, dia tidak hanya sekedar penyebar firman, dia tidak hanya sekedar penyebar firman melalui WhatsApp, grup, dan sebagainya, Instagram, tetapi dia melakukannya dengan benar, dengan baik. Dan itu yang dikatakan, melakukan yang benar, ia datang kepada terang. Supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Damang dainang, saudara-saudara dikasih Yesus Kristus, coba kita renungkan dalam kehidupan kita. Apakah perbuatan-perbuatan kita yang kita lakukan itu adalah perbuatan-perbuatan di hadapan Tuhan, atau hanya sekedar menyenangkan hati kita, menutupi kelemahan kita, menutupi segala kejahatan kita, atau itu kita lakukan sebagai sesuatu yang kita lakukan sebagai bukti bahwa kita percaya kepada Tuhan dan semua yang kita lakukan itu nyata di hadapan Tuhan. Dan karena itu dikatakan, datang kepada terang, supaya semakin nyata perbuatan-perbuatanmu adalah perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Lakukan perbuatanmu, lakukan pekerjaanmu, supaya semua orang melihat kebaikan-kebaikanmu, dan pada akhirnya nama Tuhan akan dipermuliakan. Ingatlah bahwa hidup kita harus memancarkan terang Kristus yang sesungguhnya, di mana dikatakan hidup kita adalah surat Kristus yang bisa dibaca oleh semua orang melalui tindakan perbuatan kita yang baik dan benar, maka orang lain akan mengenal Kristus dan kita juga akan dapat mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita lakukan. Oleh karena itu, jangan hidup dalam kegelapan, tetapi lakukanlah segala sesuatu di dalam terang Kristus. Biarkan terang Kristus menguasai hati dan pikiranmu, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan dan semakin bertambah buah daripada apa yang kita lakukan. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita dan selalu kita datang kepada terang yang sesungguhnya. Amin. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau telah mengingatkan kami supaya kami senantiasa mencintai terang itu, datang kepada terang itu, dan melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kami, di dalam terang Injil, supaya kami juga dapat melakukan itu di hadapan Tuhan, sehingga semakin banyak orang percaya kepadamu. Terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan berkat Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, lakukanlah pekerjaanmu di dalam terang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Horas.